All the other kids, but you won't not get you better run, faster than my bullet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mutia Faliha Hafizah, Syifa Aulia Putri, Aizati Fatia Kurniawan, Hafizi David Afriansyah, Muhammad Brian Omari, Muhammad Adib Zuhdi, dan Muhammad Hussein Al-Qadri. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil praktek kami yang menggunakan alat dan bahan yaitu neraca, jangkar sorong, gunting, kelereng, bola kasti, busur, dan kardus Sebagai itu miring. sebagai lintasan miring. Saksikan proses pengerjaan kami ya. SN-nya 5. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana bola bergerak saat menggelinding di bidang miring, lalu menghitung percepatan dan momen inersia dari bola tersebut. Jadi kita itu ingin melihat apakah ukuran, massa, dan bentuk bola berpengaruh terhadap kecepatannya saat turun. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan langkah kerja dari praktikum kita kali ini. Jadi langkah yang pertama, timbanglah bola dan kelereng dengan menggunakan neraca dan ukurlah diameter bola dan kelereng tersebut menggunakan jangkar sorong. Yang kedua, aturlah kemiringan dari sudut bidang miring agar membentuk sudut yang kita inginkan. Di sini kami menggunakan sudut 15 derajat dan 30 derajat. Yang ketiga, ukurlah panjang bidang miring tersebut menggunakan mistar
dan variasikan panjang bidang miring tersebut. Yang keempat, lepaskan bola dari jarak yang sudah ditentukan. Dan yang kelima, catat waktu yang diperlukan dengan stopwatch hingga mencapai dasar bidang miring. Jadi saya akan menghitung percepatan dan momen inersia dari bola tenis. Jadi diketahui jari-jari bola tenisnya itu 3,035 cm alias 0,03035 meter dan memiliki massa yang 62 gram atau jadikan kilogram itu 0,062 kg. Untuk S pertama atau jarak pertama itu ada 98 cm atau 0,90 meter. Jarak kedua itu 114 cm atau 1,14 cm. Untuk sudut pertama itu adalah 15 dan sudut kedua itu 30. Untuk waktunya yang pertama itu adalah 1,14 dan 0,66. Nah, ini yang ditanya. Jadi pertama itu kita pakai rumus V0 tambah setengah AT kuadrat sama dengan S. Ya, V0 itu adalah 0, setengah AT nya ini pindah jadi ke sebelah kanan, jadi AT kuadrat sama dengan S, artinya pindah juga jadi A sama dengan 2S per T kuadrat. Kita lanjut mencari nilai A untuk yang di sudut 15 ini. Jadi A ini sama dengan 2S 3 per T kuadrat, yaitu A sama dengan 2 dikali 0,98 per 1,14 pangkat 2. Hasilnya itu adalah 1,96 per 1,30. Hasilnya adalah 1,51 mm per second kuadrat atau 1,51 dikali 10 pangkat min 2 meter per second kuadrat. Untuk momen inersianya itu menggunakan rumus T kuadrat dikali G dikali sin per 2S dikurang oleh 1 dalam kurung dikali mr kuadrat. Rumus ini terdapat di halaman 226 yang ini. Nah, itu kita masukin aja T-nya tadi 1,14 dipangkatin 2 dikali 10 gravitasi dan sudut sinnya 0,26 per 2 dikali 0,98 dikurangi 1. M nya tadi masanya 0,062 kg dan untuk jari-jari yang dalam meter itu 0,03035 pangkat 2. Nah, 0 dikali-kali 1,30 dikali 10 dikali 0,26. Yang min ini kita samakan bentuknya jadi min 196 dibagi oleh 1,96 dalam kurung dikali ini kita ubah bentuk jadi 571 dikali 10 pangkat min 7. Hasilnya itu adalah 3,38 per 1,96 dikali 571 dikali 10 pangkat min 7. Hasilnya itu adalah 984 dikali 10 pangkat min 7 kg meter. Nah, untuk x 30 derajat itu tinggal A-nya itu adalah A sama dengan 2S per T kuadrat. A sama dengan 2 dikali 1,14. Soalnya tadi dia menggunakan S yang kedua 1,14 4 dikali 10 pangkat min 7 kg meter. Nah, untuk x 30 derajat itu tinggal A-nya itu adalah A sama dengan 2S per T kuadrat. A sama dengan 2 dikali 1,14. Soalnya tadi dia menggunakan S yang kedua 1,14 per 0,66 kuadrat 0,66 kuadrat ini sama dengan 2,28 per 0,44, yaitu hasilnya adalah 5,18 meter per second kuadrat atau 519 dikali 10 pangkat min 2 meter second kuadrat. Untuk momen inersianya itu sama seperti sebelumnya menggunakan rumus sebelumnya, tinggal dimasukin saja yang kedua, yang sudut kedua, S kedua dan T kedua. Nah, T kedua 0,66 kuadrat dikali 10 dikali 0,5
per 2,2 dikali 1,14 dikurang 01 dalam kurung dikali lagi 571 dikali 10 pangkat min 7 sama seperti tadi. Nah, hasilnya adalah 0,44 dikali 10 dikali 0,5 dikurang 2,28, itu jadi min 1 di samaan penyebut, per 2,28 dalam kurung dikali 571 dikali 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah min 0,08 per 2,28 dalam kurung dikali 571 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah min 200 dikali 10 pangkat 8 kilogram meter kuadrat. Nah, sekarang saya mau ngejelasin bagaimana cara menghitung percepatan dan momen inersia dari kelereng. Nah, di sini kami menggunakan dua kelereng. Yang pertama itu kelereng besar dan yang kedua itu kelereng kecil. Sekarang menghitung kelereng besar dengan lintasan yang kemiringannya 15 derajat. A sama dengan 2 kali 0,98. 0,98 itu didapatkan dari panjang lintasan dalam cm, lalu kami ubah ke dalam meter jadi 0,98 dibagi 0,84 kuadrat. 0,84 ini ialah waktu seberapa cepat dia melaju. Nah, percepatannya sama dengan 1,96 dibagi 0,7056 sama dengan 2,77 meter per sekon kuadrat. Kami ubah jadi 277 dikali 10 pangkat min 2 meter per second kuadrat. Lalu untuk lintasan yang kemiringannya 30 derajat, di sini rumusnya adalah A sama dengan 2 dikali 1,14 per 0,56 kuadrat. Sama seperti tadi, 1,14 adalah panjang lintasan dalam 1 meter. Lalu 0,56 adalah waktu seberapa cepat dia melaju, sama dengan 2,28 dibagi 0,3136 sama dengan 7,27 meter per sekon kuadrat. Kami ubah lagi menjadi 727 dikali 10 pangkat min 2 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk kelereng kecil dengan sudut kemiringan 15 derajat, hasilnya adalah 2 kali 0,98 panjang lintasan dibagi 1,09 kuadrat. Ini adalah waktu, jadi sama dengan 1,96 dibagi 1,1881 sama dengan 1,65 meter per sekon kuadrat sama dengan 165 dikali 10 pangkat min 2 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk sudut kemiringan 30 dengan ukuran kelereng yang kecil didapatkan yaitu 2 kali 1,14 dibagi 0,74 kuadrat sama dengan 2,28 dibagi 0,5476 sama dengan 4,16 meter per sekon kuadrat. Kami ubah menjadi 416 dikali 10 pangkat min 2 meter per sekon kuadrat. Lalu ini adalah momen inersia dari kelereng besar dengan sudut kemiringan 15 derajat. Rumusnya sudah dikasih tahu sama usin tadi, dan masukkan saja langsung angkanya. 0,84 kuadrat dikali 10 dikali 0,2 per 2 kali 0,98 dikurang 1 dalam kurung 0,024 dikali 0,01175 kuadrat. Jadinya 1,4112 dikurang 1,96 dibagi 1,96 dikali 0,000033135 sama dengan min 0,5488 dikali 0,000033135. Hasil akhirnya adalah minus 0,000001884 kilogram meter kuadrat. Kami ubah menjadi minus 18184 dikali 10 pangkat minus 10 kilogram meter kuadrat. Lalu untuk momen inersia kelereng besar dengan sudut kemiringan 30 derajat, 0,56 kuadrat dikali 10 dikali 0,5 dibagi 2,1,14, ini kurang min 1, lalu 0,024 dikali 0,01175 kuadrat. Hasilnya adalah 1,568 dikurang 2,28 dibagi 2,28 dikali 0,0003335
sama dengan min 0,31 dikali 0,00003335. Hasil akhirnya adalah 0,00001027 sama dengan 10.272 dikali 10 pangkat min 10 kg/m². Lalu momen inersia untuk lereng kecil dengan sudut kemiringan 15 derajat. Kita masukkan saja langsung angkanya 1,09 kuadrat dikali 10 dikali 0,2 dibagi 2,098 dikurang 1. Lalu dikalikan dengan 0,005 dikali 0,00825 kuadrat. Hasilnya adalah 0,2123 dikali 3,403. Hasil akhirnya 7,22 kg/m². Kami ubah jadi 722 dikali 10 pangkat min 2 kg/m². Lalu untuk sudut kemiringan 30 derajat, kita masukkan saja angkanya 0,74 kuadrat dikali 10 dikali 0,5 dibagi 2 kali 1,14 dikurang 1 dikalikan dengan 0,005 dikali 0,00825 kuadrat. Hasilnya adalah 0,2008 dikali 3,403. Hasil akhirnya adalah 6,833 dikali kg/m² sama dengan 6.833 10 pangkat min 3 kg/m². Nah, jadi dari praktikum ini kita dapat mengetahui bahwa semakin besar sudut kemiringan, maka bola menggelinding lebih cepat karena percepatannya meningkat. Selain itu, momen inersia tiap bola berbeda tergantung massa dan ukuran. Praktikum ini membantu kami memahami cara menghitung percepatan dan momen inersia benda yang menggelinding di bidang miring.